Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pedia, ketemu lagi bersama saya Detopik Saifullah dengan NPM 1935070055. Kali ini saya akan mereview satu buah film yang sudah saya tonton. Film ini memiliki sifat multikulturalisme ya. Jadi film ini bergenre komedi ya, tapi di dalamnya itu memiliki adanya sebuah keragaman budaya, terutama di dalam keragaman beragama ya, hidup beragama. Film ini berjudul PK. Nah, sebelum masuk ke review filmnya, kita akan menjelaskan dulu apa sih multikulturalisme itu. Nah, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, budaya, dan politik yang mereka anut. Jadi, multikulturalisme ini memiliki sifat saling menghargai dari beberapa keragaman budaya, agama, suku, ras, bahasa, sehingga di dalamnya itu menganut sebuah kebinekaan gitu. Jadi sifat multikulturalisme ini bisa diterapkan di kalangan masyarakat. Biasanya sifat multikulturalisme ini dapat membangun sebuah kesetaraan dan keragaman budaya di mana proses politik dan aktualisasi dari praktek kewarganegaraan merupakan ekspresi dari politik pengakuan, bukan sekedar politik redistribusi. Multikulturalisme ini bukan sekedar mengakui yang berbeda dan lebih merupakan praktik perbedaan yang simetris gitu. Adapun antonim dari multikulturalisme sendiri yaitu monokulturalisme. Ya, jadi sifat monokulturalisme ini bersifat tunggal ya. Jadi sama sekali Jadi dalam menghargai perbedaannya kurang gitu. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan lebih mendalami sifat dari multikulturalisme. Adapun yang menjadi dasar pendidikan dari multikulturalisme, yang pertama itu ada ide dan kesadaran akan pentingnya nilai keragaman budaya. Yang kedua adalah gerakan pembaruan pendidikan, dan yang ketiga adalah proses pendidikan. Dari multikulturalisme sendiri memiliki tujuan ya yang diharapkan, yaitu yang pertama pengembangan literasi etnis dan budaya. Lalu yang kedua, pengembangan dan perkembangan pribadi. Yang ketiga adalah klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, kompetensi multikultural. Yang kelima, kemampuan keterampilan dasar. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Dan yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Yang kesembilan, memiliki wawasan hidup lintas budaya atau bangsa sebagai warga dunia. Yang sepuluh, hidup berdampingan secara damai. Adapun multikulturalisme ini memiliki fungsi dalam kehidupan, yaitu memberi konsep diri yang jelas, lalu membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Dan yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang kelima, mengenal keberagaman penggunaan bahasa. Dari sifat multikulturalisme ini akan memunculkan suatu sifat toleransi, di mana arti dari toleransi sendiri memiliki makna yang sama dengan multikulturalisme, yaitu menghargai sebuah perbedaan, maupun perbedaan budaya, bahasa, ras, suku, agama, dan yang lain-lainnya.
Oleh karena itu, sifat multikulturalisme ini perlu dikembangkan dari sejak dini karena akan membawa sebuah kehidupan yang ke arah yang lebih baik. Selain itu, multikulturalisme ini perlu kita terapkan kepada diri sendiri karena dimulai dari diri kita sendiri yang akan merasakan bagaimana rasanya berkehidupan sosial bersama masyarakat, baik masyarakat bernegara maupun dengan masyarakat luar atau internasional. Oke, kita akan masuk ke dalam review sebuah film yang memiliki sifat multikultural. Nah, film ini berjudul PK. Nah, film PK ini adalah sebuah film drama komedi satir India tahun 2014. Film ini disutradai oleh Rajkumar Hirani, diproduksi oleh Hirani dan Vidhu Vinod Chopra, dan ditulis oleh Hirani dan Abhijat Joshi. Film ini dibintangi oleh Aamir Khan dan Anushka Sharma dengan Susan Singh, Rajut Boman Irani, Saura Sugdan Sanjay. Pada film ini diceritakan sebuah alien yang berupa humanoid, ya, berupa wujud manusia yang diperankan oleh Aamir Khan. Di dalam film tersebut dia dipanggil PK, ya, jadi arti PK itu pemabuk, namun karena sifatnya itu kelihatan pemabuk jadi disebut PK orang-orang sana. Si alien tersebut mendarat di bumi pada misi penelitian di Rajasthan, tetapi terdampar ketika pemancar untuk memanggil pesawat ruang angkasa berupa sebuah liontin di lehernya dicuri oleh salah seorang manusia yang bertemu dengannya, dibawa kabur. PK menyadari kebiasaan bumi, belajar untuk menyesuaikan diri antara manusia dengan mengenakan pakaian dan menggunakan uang yang ia curi dari pasangan yang sedang berhubungan seks di mobil. Ia mencoba untuk belajar untuk berkomunikasi dengan meraih tangan penduduk. Karena sifat dia itu bisa meramal apabila dia bersentuh tangan manusia, jadi dia bisa membaca pikiran gitu, seperti paranormal gitu. Lalu dia berusaha untuk bisa berkomunikasi seperti manusia. Dia berbagai usaha untuk bisa memegang tangan manusia, terutama wanita, ya. Tetapi dia malah dikejar oleh warga sekitar karena dianggap aneh gitu kan. Karena si alien ini dianggap cabul oleh masyarakat sekitar. Lalu ada kendaraan penumpang yang membawa baronsi atau biasa kita sebut seperti ibu-ibu kosidahan gitu kan. Nah, dia tuh menabrak si PK ini ketika dia sedang dikejar oleh masyarakat tadi, dan membuat dia sempat tidak sadarkan diri. Lalu si Byron ini membawanya ke dokter yang menyatakan PK adalah seorang yang menderita amnesia gitu kan. Karena pada saat dicek oleh dokter tersebut, memang si PK tidak merespon apa-apa. Memang PK diam saja dan tidak bisa berbicara gitu. Karena si PK ini belum bisa menerjemahkan arti dari perkataan manusia dan dia belum bisa berbicara gitu. Lalu Byron mengasumsikan amnesia juga kepada PK sebab akibat dari tabrakan dengan kendaraannya. Byron sekarang tahu bahwa korban kecelakaan itu tidak dapat mengeluh tentang kecelakaan yang dialami. Jadi Byron memutuskan untuk melarikan diri. Namun pada saat melarikan diri, dia merasa kasihan gitu, teringat ke PK, berubah pikiran dan mengambil PK bersama dengan kelompoknya. Seiring dengan waktu, PK menjadi temannya. Kemudian ia menafsirkan bahwa meraih tangan perempuan adalah keinginan seksual dan membawanya ke rumah bordil. Di sana alien memegang tangan seorang pelacur selama 6 jam. Dan dengan demikian ia bisa belajar bahasa di masyarakat sekitar, bahasa India gitu kan.
Alien melakukan perjalanan ke Delhi untuk mencari remote yang dicuri. Remote ini diistilahkan karena berupa yang tadi itu, yang si kalau yang liontin itu diistilahkan remote oleh si PK. Jadi dia itu mencari remote gitu, bilang ke masyarakat biasa. Nah lanjut, karena tingkah lakunya yang aneh, orang-orang di kota menganggapnya dia mabuk. Jadi istilah PK tadi itu adalah artinya pemabuk gitu kan. Nah, di Delhi ternyata menjadi ibu kota yang sangat besar dan orang-orang mengatakan kepadanya bahwa hanya Tuhan yang dapat membantu dia menemukan remote-nya, si liontin yang tadi itu, yang dikalungin itu. Tetapi PK mencoba untuk mencari Tuhan gitu kan. Tetapi bingung dengan berbagai agama dan tradisi membingungkan mereka di India. Dia kemudian menemukan bahwa pemimpin spiritual yaitu Tapasi, ya si Tapasi ini kayak kalau misalkan kalau misalkan Islam tuh kayak ajengan gitu. Nah, memiliki remote-nya gitu. Di dalam proses sebelum bertemu dengan Tapasi itu sendiri, si PK ini berusaha mencari Tuhannya tersebut. Dia menyebarkan sebuah poster itu, gambar-gambar Tuhan itu. Di dalam poster itu ada gambar Tuhan, dituliskan missing gitu, dicari gitu kan. Nah, dia selalu berusaha menemukan Tuhannya. Dia masuk ke berbagai agama seperti agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Dia masuk mencari Tuhannya gitu. Dia mengikuti ibadahnya, jalannya, segalanya dia mengikutinya. Tapi dia masih belum bisa menemukan mana Tuhannya untuk membantu dia menemukan remote atau si liontin ini yang bisa jadi alat komunikasinya. Nah, suatu hari dia diarahkan kepada Tapasi Maharaj ini, yaitu kayak seperti seperti ajengan lah gitu kalau di Islam ya, maaf ya. Nah, lalu si PK ini melihat ada si liontinnya itu berada di Tapasi. Dan ternyata setelah melihat liontin tersebut, Tapasi secara palsu mengklaim telah dirinya mendapat benda si liontin itu dari Tuhannya di pegunungan Himalaya. Dia mengaku seperti itu dan menolak untuk mengembalikan ke PK. Dan PK bingung kan, menyimpulkan bahwa Tapasi dan kepala agamanya lainnya harus memanggil nomor yang salah gitu. Jadi salah sambung gitu kepada Tuhan, dan sebagai hasilnya berarti menyebarkan kesalahpahaman ritual gitu. Jadi si PK ini menerjemahkan bahwa pemahaman dari si pemikiran si Tapasi ini yang berpura-pura sebagai Tuhan gitu kan, karena dia mempercayai kan dia dikasih si liontin itu, mempercayai bahwa liontin itu dikasih oleh Tuhan di Gunung Himalaya gitu kan. Namun ternyata si Tapasi ini penipu gitu, dan si PK itu mencoba mengungkapkannya, namun orang-orang masih belum percaya karena dia disebut si pemabuk, kayak orang gila gitu kan. Lalu di dalam film tersebut ya ada juga si PK ini bertemu dengan seorang wartawan wanita yang bernama Jagu ya, atau dibintangi oleh Anushka Sharma. Si Jagu ini dipertemukan dengan pemuda yang bernama Sarfaraj. Dia itu mereka itu berada di Belgia awalnya, bertemunya kan di suatu show. Namun mereka tidak bisa bertemu, bisa mengikuti show itu. Nah, namun dari kejadian tersebut mereka saling menyukai kan, saling cinta, dan si Jago ini bilang ke orang tuanya bahwa dia menyukai salah satu pria. Si orang tuanya kan menentang gitu karena memang si Faras ini berbeda agama gitu. Lalu si orang tua Jago ini ternyata si bapaknya itu menjadi pengikut dari si Tapasi yang tadi yang berpura-pura sebagai Tuhan. Dia
menyadarkan sambil video call ya, menyadarkan bahwa agar si anak ini, si Jago ini sadar gitu, agar dijauhkan dari Saparaj, kata si bapaknya. Namun buktinya si Jago tidak percaya omongan dari Tapasi. Lalu si Jago membuktikan tekad kepada Saparaj bahwa segera menikah. Tapi ternyata pada saat sudah di tempat ya, kalau kita sebut KUA gitu kan, dia tuh menjadi salah paham gitu. Jadi ada satu wanita di KUA tersebut, di depannya membawa kucing, lalu dia memberikan kucing itu kepadanya, menitipkan, lalu datang seorang anak dari belakang memberikan surat kepada dia. Dan ternyata surat itu isinya itu sebuah penolakan. Jadi akan ada pernikahan, namun dia tidak datang, tidak bisa karena penekanan tidak diizinkan oleh keluarga dan segalanya. Otomatis kan si Jago itu sedih, menyesal gitu kan kepada si Faraj, dan dia memutuskan untuk pulang ke India. Nah, proses pertemuan si Jago dengan si PK ini dipertemukan di suatu stasiun di mana si PK sedang mencari Tuhannya. Seperti yang saya katakan tadi, dia mencari Tuhannya dengan menyebarkan sebuah poster gitu, sebuah poster ke tiap orang. Dan si Jago dipertemukan dengan si PK. Nah, dari pertemuan itu si Jago penasaran kepada si PK ini, kok dia ambisi sekali mencari Tuhan gitu, ngapain gitu. Si Jago mendatangi si PK gitu kan, dia mengajak bicara, menjelaskan, kamu itu bertujuan untuk apa gitu kan. Saya mencari Tuhan gitu kan, mencari Tuhan yang mana gitu kan. Nah, dalam proses pencarian Tuhan tersebut ya, si PK ini memang agak kocak. Jadi berbagai macam, kayak misalkan patung kayak gitu kan, dia mana yang Tuhan yang mana yang lebih baik gitu kan, dari yang mulai kecil, yang gede, yang pokoknya yang ukurannya gede banget itu kan, sampai dia dibodohi oleh si pedagang toko jualan patung itu, sampai dibodohi gitu kan. Tapi dengan usahanya yang keras, dia pun bisa gitu kan menjalani kehidupannya gitu, walaupun agak berat gitu kan, untuk mencari remote atau si liontin itu. Nah, kembali ke cerita. Jadi si PK ini dibantu oleh si Jago. Sebelumnya dia bercerita tentang kenapa dia datang ke sini. Dia sebagai alien, apa yang dicarinya gitu kan, menceritakan bagaimana proses datangnya si PK gitu kan, ke bumi kepada si Jago. Namun si Jago agak bingung dan agak menganggapnya dia gila gitu, emang dia gila gitu. Seperti masyarakat yang menganggapnya si PK ini gila gitu. Namun si PK menjawabnya, kalau kau menganggapku gila, terus kamu tidak akan percaya gitu kan. Nah, setelah itu si PK ini mencari mencari Tuhannya bersama si Jago. Dan ternyata ya, setelah mereka mengetahui liontin itu berada di Tapasi, si PK ini berusaha untuk memperebutkan, membawa liontin ini yang berada di Tapasi. Begitupun si Jago bersama rekan kerjanya di wartawan sebagai reporter, ternyata ingin mengupas kebalikan dari jadi rahasia dari si Tapasi ini apa gitu, karena dia mengaku Tuhan gitu, saking banyaknya pengikutnya. Nah, terus setelah itu dipertemukanlah si Tapasi dengan si PK. Si PK mengikuti acara si Tapasi, lalu dia menanyakan kepastian Tuhannya, ini bagaimana gitu kan. Dan ternyata sambil dia debat, lalu dia dikeluarkan dari acara tersebut, menimbulkan kontroversi. Ditambah si PK bersama Jago telah membuat video meliput
dari percakapan tersebut, sehingga pemberitaan menjadi luas di masyarakat dan mempercayai, dan ya beberapa masyarakat mempercayai bahwa ada kesalahpahaman atau di dalam film itu disebut jadi salah sambung gitu. Nah, salah sambung ini diartikan dari memang Tuhan yang menciptakan manusia, tapi kok kenapa ada manusia yang menganggap dia Tuhan gitu kan. Jadi kan jadi menganggap kesalahpahaman atau salah sambung. Dan juga Pique mengartikan manusia telah berdoa kepada Tuhan namun tidak ada menjawabnya. Jadi kayak telepon tapi tidak menjawab terus gitu. Berarti kan itu jadi salah sambung gitu kan. Ya kurang lebihnya seperti itu ya tanggapan saya. Nah terus setelah itu si Pique berusaha untuk datang kembali ke si Tapasi. Dia membuktikan, bukan membuktikan tapi mengetes kepintaran dari Tapasi sendiri gitu kan. Dan si Tapasi membalasnya, mengkonternya gitu kan. Dia bisa tahu berbagai macam agama dan juga dia tahu berbagai macam Tuhan gitu kan. Dan si Pique membawa semua jadi berbagai agama kan ada kayak misalkan Hindu, Buddha, terus Islam, Kristen dibawa gitu masing-masing satu ke acara si Tapasi. Tapi dari keempat orang tersebut tiap orang beda-beda kostumnya. Kan kita dalam keberagaman beragama ini kita bisa lihat gitu dari berbagai kostum yang kita pakai, bagaimana setelan yang baik di dalam beragama gitu kan. Seperti misalkan agama Islam seperti pakaian muslim gitu kan, memakai peci, atau misalkan cewek memakai cadar biasanya gitu kan, atau misalkan Kristen biasanya memakai kalung yang salib gitu kan. Nah itu sebagai bisa menjadikan ciri gitu, ciri kehidupan beragama. Nah si Pique ini dari keempat orang ini ditukar-tukar kostumnya supaya mengetes kepintaran dari si Tapasi. Dan si Tapasi dengan santainya dia menyebutkan satu-satu dari keempat orang tersebut nama dan agamanya. Dan ternyata yang dia sebutkan itu salah. Dan si Pique membuktikan, coba perkenalkan diri kalian. Yang satu agamanya dari Kristen, yang satu dari Islam, yang satu Hindu, yang satu Buddha, dengan pakaian yang berbeda yang dibulak-balik. Dan ternyata kepintaran si Tapasi ini memang rendah gitu. Jadi banyak yang dia tuh sebagai penipu gitu, penipu masyarakat. Namun dari kejadian tersebut masih aja si Pique disuruh keluar dari acara tersebut. Tapasi masih mengelak dan memikirkan bagaimana cara mengcounter si Pique ini. Nah si jago wartawan ini membuat suatu acara mempertemukan si Pique bersama si Tapasi. Nah di dalam acara tersebut si Pique dan Tapasi ini akan didebatkan gitu lah, kayak debat calon presiden gitu. Si poster sudah disebarkan dan acara pun akan segera dimulai. Nah dari sebelum acara pertemuan antara si Pique dan Tapasi ini, si Sagu itu berusaha untuk menyebarkan berita gitu kan, untuk persiapan akan ada sebuah acara pertemuan antara Pique dengan Tapasi, sehingga berita ini terdengar oleh si Byron. Ingat si Byron itu yang tadi yang menabrak si Pique waktu pertama kali dia dikejar-kejar oleh orang-orang gitu kan. Nah si Byron ini sedang duduk di kafe gitu kan, dan dia ngobrol ke televisi bahwa si Pique sudah terkenal sekarang. Dan di belakang si Byron ini ternyata bertemu ada si pencuri liontin yang waktu si Pique turun ke bumi itu. Nah dia sambil mabuk menceritakan kalau liontin itu saya jual ke si Tapasi gitu kan. Nah si Byron pun langsung melihat dia, dan dia langsung menampar si pencuri itu dan langsung menelpon si Pique. Si Pique mengangkat dan mereka berdua berbicara bahwa si Byron akan bertemu si Pique.
dengan membawa si pencuri liontin itu, yang remote yang dianggap si PK itu. Dan si PK pun mengiyakan, nanti kita ketemu di stasiun gitu kan. Oke, dan setelah itu di hari sebelum pertemuan PK dengan Tapashi itu, si PK menjemput si Byron bersama pencurinya. Namun pada saat mereka akan bertemu, kereta sudah sampai, si Byron turun bersama si pencuri itu. Tiba-tiba ada ledakan di stasiun itu, ledakan, bram, ada teroris katanya gitu kan, ada teroris, ada 2 teroris yang mengebom bunuh diri gitu kan. Ya tahulah kenapa itu bisa apa istilahnya gitu kan, kalau bom bunuh diri itu identik dengan suatu agama gitu kan. Namun ini tidak, disclaimer ya, ini tidak ada unsur melecehkan atau apapun. Lalu dari kejadian tersebut si PK itu sedih karena si Byron meninggal bersama si pencuri itu. Karena kalau misalkan si pencuri itu bisa masih hidup gitu kan, bisa ditunjukkan ke publik, bisa menjadi kartu as untuk si PK bahwa si pencuri ini pernah menjual liontin itu ke si Tapashi. Dan ya takdir mengatakan lain gitu kan. Akhirnya si PK sedih, hanya bisa membawa sepatu dari si Byron sebagai kenang-kenangan. Dan si PK pun memutuskan untuk pergi ke acara pertemuan antara si PK dengan Tapashi. Dan sempat ada penolakan dari si Jagu untuk gak usah datang gitu kan ke si PK. Tapi si PK tetap bersikeras untuk datang menemui si Tapashi di acara tersebut. Acara tersebut digelar dan mulai itu perdebatan tentang masalah Tuhan gitu kan. Saya tidak berani mengatakan lebih, kalian nonton saja. Ya intinya jadi saling mengcounter gitu, bagaimana di mana Tuhan, dan menjelaskan kenapa masyarakat itu, kalian itu percaya Tuhan atau percaya dia, kata si Tapashi itu. Saya itu diberi amanah gitu kan, dengan diberi liontin itu gitu kan. Apa kalian percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada saya, atau percaya kepada dia, si PK gitu. Nah dari situ si PK menjelaskan gitu kan, mengcounter si Tapashi. Dan sebelumnya kan disclaimer juga di depan juga, pada sebelum di awal-awal itu kan, yang tadi kisah cinta si Jagu dengan siapa yang cowok itu, Sarfaraz. Nah, dia itu kan diramalkan oleh si Tapashi bahwa si Sarfaraz ini akan mengkhianati si Jagu, dan ternyata terbukti kan. Namun si PK ini ternyata pernah memegang si Jagu pada saat dia sedih dan meramalnya kan si PK bisa bukan meramal, membaca pikiran gitu dengan memegang tangannya. Ternyata si Jago sedih karena dia mengingat si Sarfaraz gitu kan. Nah setelah itu si PK mengetahui gimana cerita yang sebenarnya terjadi gitu kan. Lalu perdebatan itu si Tapashi memulai tentang kisah cinta si Jagu ya, yang dikhianati ini, membuktikan gitu bahwa ramalannya itu dia benar. Tanya saja si Jagu kalau secara singkatnya gitu kan. Tapi si PK menentang, sebenarnya tidak seperti itu, tidak seperti yang si Tapashi jelaskan. Si PK meminta si Jagu untuk menjelaskan secara detail. Terus dia memikirkan secara logika. Yang tadi si Jago diberi surat oleh anak kecil tuh kan, di dalam surat itu tidak ada tulisan dari Sarfaraz. Ternyata bukan untuk dia, tapi untuk si wanita yang ada di depannya. Itulah plot twistnya itu kan. Itu kalau dari penjelasan saya mungkin agak kurang mengerti ya, kalian harus tonton sendiri lah filmnya, seru pokoknya, banyak plot twistnya gitu kan. Nah dari kejadian tersebut si Tapashi dinyatakan bersalah dan si PK dinyatakan menang gitu kan. Dan si liontin itu ternyata sudah diberikan oleh si Tapashi ke si PK. Dan akhirnya si PK bisa pulang ke planet asalnya. Nah dari film ini saya
melihat bahwa sifat multikulturalisme di masyarakat terutama di daerah Delhi ini sangat beragam, walaupun memang ada satu orang yaitu si PK ini yang mencoba memasuki beberapa agama, tapi dia bisa menerima gitu, mereka bisa menerima berpindah-pindah agama. Nah, jadi si PK ini bisa gonta-ganti agama gitu kan, dia masuk ke agama Islam, ke agama Kristen, ke agama Hindu, ke agama Buddha untuk mencari Tuhannya. Di mana Tuhannya yang sebenarnya itu kan? Dan bagaimana berubah wujudnya gitu? Karena dia ingin meminta tolong kepada Tuhan untuk mencari si remote control yang disebut liontin itu. Nah, dari keberagaman agama dan budaya di sana itu membuktikan ada sifat toleransi atau multikulturalisme di mana semua orang saling menghargai, mereka terbuka gitu, tidak ada sifat rasis atau misalkan bertentangan atau bagaimana gitu kan, hal-hal yang negatif dari masyarakat, tapi tidak ada gitu. Mereka sifatnya terbuka, si PK bisa masuk semuanya gitu kan, karena dia penasaran mencari Tuhan, jadi mereka terbuka. Dan di sanalah terciptanya sifat toleransi dan sifat multikulturalisme tersebut yang saya maksudkan. Oleh karena itu, pesan yang kita bisa ambil dari film tersebut, satu yang tadi pesannya itu PK mengatakan bahwa kita harus menghargai atau berdoa kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, bukan berdoa kepada mohon maaf ini yang disebut jadi diberi kayak tadi si Tapasi itu gitu, bukan hanya penipu gitu. Kita bukan berdoa kepada penipu, tapi kita berdoa kepada yang menciptakan kita itu siapa gitu kan, Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu yang sudah menciptakan kita. Nah, itu yang kita harus berdoa kepada dia gitu kan. Memang agak rumit dari film ini ya, banyak plot twist yang pesan-pesan yang tidak sadar dan tidak nyangka gitu kan, bisa seperti itu. Tapi saya salut kepada bentuk keragamannya itu, jadi semua agama ikut ada di dalam film tersebut, ikut serta gitu, diperlihatkan bagaimana cara beribadahnya, cara masuknya juga difilmkan gitu, ditunjukkan gitu. Saya salut dari film ini, saya bangga, dan juga kalian juga harus nonton lah film PK ini, karena memang ini sudah lama rilis ya. Kalian bisa nonton di website juga, atau di Netflix juga ada. Ya, dari intinya sifat multikulturalisme harus kita kembangkan karena menciptakan sifat yang toleransi. Toleransi sangat dipentingkan di semua masyarakat karena akan menimbulkan keharmonisan, keberagaman budaya, sehingga negara bisa aman dan makmur dan juga nyaman, sehingga Indonesia terbebas dari sifat intoleran. Dan intinya kita harus bangga dengan memiliki sifat multikulturalisme atau toleransi ya. Oke, sekian review film dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih telah menonton channel ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPedia.